Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan ideal adalah pertumbuhan kualitas yang serasi pada sekolah, anak, dan orang tua. Program ini merupakan bagian dari program untuk orang tua. Saya, Bambang dari Lekopro, izinkan untuk menyampaikan program seminar parenting. Semoga bisa menambah kekayaan program-program yang sudah baik di sekolah. Sebelum menjelaskan lebih detail tentang bagaimana seminar parenting dan output yang diharapkan seperti apa, izinkan saya untuk menyampaikan dimulai dari fakta-fakta di lapangan seperti apa. Yang pertama, dalam hal akademik, tahun 2020, Mas Menteri menyampaikan dalam sebuah rapat dengar dengan DPR bahwa 2 dari 3 peserta didik kita itu belum mencapai kompetensi minimum di numerasi. Padahal kompetensi numerasi ini adalah kompetensi basic yang menjadi fondasi bagi hampir semua pelajaran yang lain. Yang kedua, saat pandemi 2020 yang lalu, anak-anak terkondisikan untuk belajar secara daring. Sayangnya, banyak belajar daring ini yang malah kemudian menjadi darting. Hal ini terjadi khususnya pada mereka yang masih memiliki anak-anak di level bawah. Nah, yang pertama, karena banyak orang tua yang sudah lupa pada konten pelajaran yang sedang dipelajari oleh anaknya. Yang kedua, banyak orang tua yang paham pada materi pelajaran anaknya, tapi mereka tidak terbekali dengan kemampuan pedagogik yang bagus, sehingga penyampaian materi mereka kepada anaknya tidak cukup efektif. Padahal kebersamaan anak bersama orang tua di rumah waktu itu bisa dioptimalkan untuk membangun ikatan emosional yang kuat, karena mereka bisa berbagi cerita bersama, tertawa bersama, bahkan membuat anak-anak mereka terpesona. Oh, ternyata ayah saya pintar ya, ibu saya pintar ya. Cuman dalam banyak kasus hal itu ternyata tidak terjadi. Poin yang ketiga, Indonesia mendapatkan peringkat ketiga fatherless country di dunia. Dari ketiga poin ini, kami dari Lekopro sebagai mitra dari banyak sekolah di Indonesia menempatkan diri sebagai sebuah bagian dari solusi. Yang pertama adalah bagaimana kami bisa meningkatkan kemampuan akademik khususnya dalam hal numerasi. Yang kedua, bagaimana kami bisa membantu sekolah untuk membangun ikatan yang kuat antara orang tua dengan anaknya. Nah, kami merasa bahwa semua orang di antara kita sepakat bahwa kita ingin anak agar senang belajar. Pertanyaannya, bagaimana agar anak senang belajar? Adalah dengan membuat anak-anak terpesona. Terpesona pada apa? Pada pelajaran mereka. Terpesona pada siapa? Pada yang mengajari mereka. Dan sangat indah sekali jika kemudian yang mengajarkan itu juga adalah orang tua mereka. Sehingga yang ingin kami sampaikan khususnya dalam seminar parenting ini adalah becoming fun teacher for my son. Bagaimana membuat para orang tua ini menjadi guru yang menyenangkan untuk anak-anak mereka. Adapun 3 hal yang ingin kami sampaikan dalam seminar parenting hari ini adalah tentang mindset, tentang toolset, dan tentang skill set. Mindset ini adalah mindset yang perlu dimiliki oleh orang tua agar menjadi guru yang menyenangkan. Yang kedua adalah toolset, seperangkat alat yang kami siapkan agar digunakan orang tua ketika nanti mereka membersamai anaknya belajar. Yang ketiga adalah skill set, yaitu keterampilan apa yang orang tua bisa ulangi dan lakukan ketika bersama anak-anaknya di rumah. Oke, yang pertama tentang mindset. Nah, mindset yang ingin kami sampaikan adalah tentang wajibnya belajar bagi orang tua. Belajar ini sesuatu yang sifatnya wajib sampai kemudian akhir hayat. Sayang sekali jika ada orang tua atau keluarga yang kemudian berkeluarga tanpa ilmu, bahkan setelah berkeluarga tidak berupaya menambah ilmu. Sayang sekali jika ada orang tua yang memberikan kesimpulan hanya karena mereka telah menitipkan anak mereka ke sekolah, maka kewajiban mereka mendidik anaknya sudah selesai. Sekolah itu hanyalah partner, sehingga ketika pesan bahwa kewajiban mendidik itu tetap ada pada orang tua, maka ini menjadi modal bagi orang tua untuk terus membangun ikatan komunikasi dengan sekolah untuk memantau perkembangan anak mereka seperti apa. Poin kedua dari mindset ini yang tidak kalah penting adalah tentang prestasi itu apa. Dahulu sistem pelaporan hasil belajar dari sekolah ke orang tua menggunakan sistem perankingan. Hanya beberapa tahun yang lalu sistem perankingan itu sudah dihapuskan karena para ahli sudah memahami bahwa prestasi bukanlah membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain, tetapi anak tersebut dengan dia sendiri yang sebelumnya. Sehingga yang ditekankan itu adalah progres, adalah perubahannya. Nah, jadi bukan pada ranking berapa,
bukan pada nilainya berapa, tetapi pada perubahannya seperti apa. Lalu apa bedanya? Ini akan berpengaruh pada pola diskusi nanti orang tua dengan anak. Jadi yang ditekankan adalah prosesnya. Nah, bedanya adalah ketika berfokus pada skor, pertanyaan orang tua kepada anak itu adalah nilainya ulangan kamu berapa, ranking berapa, juara atau tidak. Padahal yang lebih penting yang perlu ditanyakan orang tua kepada anaknya adalah bagaimana belajarnya. Kamu seneng gak? Kesulitan kamu apa? Suka bertanya gak? Ada gak teman yang kesulitan dan kamu bantu ketika belajar di kelas? Nah, sehingga perubahan mindset tentang prestasi itu apa akan mengubah pola diskusi anak dengan orang tua. Dan yang ketiga yang ingin kami sampaikan adalah tentang hambatan belajar manusia. Nah, banyak orang yang kemudian berhenti belajar setelah mereka berhenti bersekolah. Dalam kurikulum Lekopro, hambatan belajar itu ada 6. Yang ingin kami sampaikan ada 3 di momen ini. Yang pertama adalah seseorang sulit menerima kesalahan atau kekurangan diri. Yang kedua, mudah tersinggung. Dan yang ketiga, sulit menerima saran. Harapannya 3 hal ini tidak hanya sebagai wawasan tapi kelak didemokan di forum, sehingga orang tua sesama pasangan dengan anaknya itu sudah mulai terbuka untuk menerima kekurangan masing-masing dan mudah menerima saran. Sehingga kalau mereka sudah mulai terbuka, maka arah untuk mencari pola asuh dan pola didik yang baik akan semakin terbuka. Itulah mindsetnya. Berikutnya tentang toolset. Nah, toolset ini kami menyiapkan sebuah perangkat yang bisa digunakan oleh orang tua ketika nanti membersamai anaknya di rumah. Dan ini adalah bagian dari praktek keilmuan yang didapatkan dari seminar. Hal penting berikutnya adalah tentang skill set atau keterampilan yang harapannya ini bisa didapatkan para orang tua selepas kegiatan seminar ini. Adapun keterampilan yang kami ingin fokuskan ada di 2 hal. Yang pertama keterampilan berhitung dasar, yang kedua keterampilan pedagogik. Untuk berhitung dasar itu seperti kali, jumlah, bagi, dan kurang. Bisa saja banyak orang tua yang sudah bisa konten ini, tetapi sangat mungkin di antara mereka ataupun kami dari Lekopro memiliki metode yang berbeda, sehingga nanti kita bisa mencarikan metode yang efektif dan efisien. Yang kedua adalah tentang keterampilan pedagogik. Hal ini mencakup tentang bagaimana bertanya kepada anak, membangun motivasi anak, bagaimana mengapresiasi anak yang berupaya dalam belajar dan menegur anak. Sehingga 2 keterampilan ini bisa menjadi dasar dan modal bagi orang tua untuk menjadi guru yang menyenangkan di depan anak, apapun background pendidikan mereka. Jadi kami tidak peduli basic mereka seperti apa, tapi kami insya Allah sangat berharap dengan konten yang kami sampaikan, apapun background orang tua ini, baik guru ataupun bukan guru, tetap mereka bisa menjadi guru yang menyenangkan bagi anak-anak mereka. Karena kemampuan mengajar adalah kemampuan yang sangat penting dimiliki oleh orang tua terhadap anaknya.